Jadi saya pegawai tapi merangkap kayak owner gitu kan. Wis. Jadi setiap ngaudit, ini artis-artis ini nih yang iklan elemen. Beneran gue turun dari pesawat, gue pikir disambut apa nih banyak pegawai Lion Air. Tapi pengen ketemu sama gue. Minta tanda tangan. Kak, kalau aku bisa nggak jadi pemain film atau pemain sinetron? Bisa, gue bilang gitu. Ah tapi aku nggak kaya, aku nggak ganteng, nggak ini. Loh, kadang banyak banget pengertian bagi orang-orang yang awam nih. Ya. Dia pikir bahwa setiap film itu harus ganteng. Setiap film itu harus kurus, harus ideal, harus cantik, harus jelek, harus ganteng. Lihat ini contohnya. Lihat. Gua baru 2 film, dia udah 13. Aduh, pada kemana sih ini? Oh nggak ada jam. Udah dari tadi juga di sini sih. Udah datang belum dia? Mana orangnya? Ayo cepetan kita. Udah di sini. Ini ngapa? Tunggu. Sofa kita kemarin bisa buat 3 orang. Ini 2 orangnya sempit. Kenapa? Salah sopanya ini. Kenapa kayaknya kayak gitu? Kenapa? Aku kan pemalu. Apa itu pemalu? Pemain masa lalu. Selamat datang di Pemalu. Pemain masa lalu bersama saya Jupiter Fortissimo Dan saya Tessa Kauna. kali ini kita kedatangan bintang tamu si pemalu juga. Oke. David Saragi. Iya. Maaf. Gak kelihatan. Soalnya kan gue sendiri di sini, lu berdua. Alasan lu banyak banget. Gak apa-apa. Bilang aja nggak apa. Iya. Emang gak latihan kan? David, apa kabar? Baik. Luar biasa. Kayak orang Batak, David. Pelan-pelan, David. Oh, David. Ini orang Batak emang. Kan saya orang Batuk. Baik, aku baik. Iya, David ini ya. Kita belum tahu bagaimana kisahnya. Jujur banget. Coba ceritakan ya kan. Iya emang bener-bener. Lo bener-bener. Bener apa? Lo bener-bener podcaster yang paling kreatif. Tepuk tangan dulu studio semuanya. Paling enak gitu ya karena emang belum research, tanya aja langsung. Oke, kita mulai aja ya. David ini sebenarnya ada nggak sih di dunia entertain? Ada kan? Ada dong. Nah. Kalau cari di Google David Saragi, wah. David Saragi Siagian, nggak ada. David Saragi aja. David Saragi aja. Betul. Jadi udah kalau di situ sih menurut data katanya udah 15 film. 15 film. Dari tahun berapa di dunia entertain? Pertama kali coba-coba itu casting dari tahun 2000, terus 3 tahun kemudian hampir putus asa, akhirnya dapat lah di 2003. Oh, dapat apa? Dapat terima iklan, kasih. iklan. Oh, kirain dapat terima kasih. Iklan pertama. Iklan pertama. Gua megang. 2003 di dunia entertain Untung dia baru nggak dapat. Betul, untung nggak putus asa. Nah, itu di Hampir. 3 tahun. 3 tahun ini mencoba berusaha terus. Betul, Dan datang nggak ada yang mau casting. terima. Iya, akhirnya ada satu agensi itu ya, dia udah almarhum kan. Jadi akhirnya dia bilang begini, gue bilang begini, Ahmad, namanya Ahmad kan. Oh, kok kirain Ahmad, jadi Ahmad namanya. Namanya Ahmad. Oh, emang nama. Gue pikir lu manggil Ahmad gitu. Namanya Ahmad, dia bilang begini kan. Copot, jam tangan kau copot, jam tangan kau copot, Jam tangan murah. Lanjut, Ahmad terus. Jadi dia akhirnya gue bilangin, gue cuma casting melulu nih Mat, nggak dapet. Hati-hati mulut iman tuh. Agamamu apa? Kristen Mat. Ya gue Muslim, tapi kita percaya bahwa mulut itu adalah iman. Ya. Tarik ucapannya. Oke, gue bilang gini, dalam nama Yesus saya menarik ucapan saya. Iya. Di depan dia kan, bagus. Insya Allah kamu dapat. Oke. Sorenya gue ditelepon, dapat Mat. Wih. Itu 2003 dia. Iklan susu Elmen. Nah, itu menarik. Iklan susu. Gue sampai muncrat. Iklan susu Elmen. Keren gak tuh? Tunggu Tunggu dulu, dulu. gua Berapa lihat. tahun dia prosesnya jadi Elmen? Ya Allah. Kalau ngeliat dia sekarang, kita bayangin kan ya cowok-cowok Elmen six pack kan ya. Kayak gue. Emang lu dulu gitu? Ex-Elmen. Enggak dong, dia kan emang iklan Elmen. Elmen bener dong. Iya, tapi bukannya Elmen itu bukannya band. bukan Elmen. versi fitnessnya, versi yang Sama dibully. Didi Riyadi. Maafkan bila aku tiada lagi di sini. Ya kan? Soundtrack sinetron gue bahasa bibir bener. tahun 2001 ya. Searching ya YouTube. Entar dulu. Iya, dia bintang tamunya. Elmen. Jadi
apa namanya ada versi yang kedua tuh. Versi pertama tuh kan kalau nggak salah fenomenal banget tuh iklan dulu kan. Iya, ada lu tuh. Ya, Belum. itu belum. Versi belum. pertama kan dia di apa namanya pengantin terus dia buka telanjang dada kan. Wih. Yang kedua versi yang kedua itu dia di belakang gua, tapi gua terlalu pede. Kok gua dilihat di jalan-jalan sama cewek-cewek cantik ya. Wih. Gua pikir gua model gitu kan. Heeh. Wih, ganteng nih gua nih kan. Tiba-tiba ada nenek-nenek terakhir lihat gua. Di belakang tuh kok dia ngeliat ke belakang ya. Gua liat, di belakang ada cowok elemen itu, akhirnya gue malu sendiri kan. Oh jadi lu bukan yang cowok elemennya? Kuciwa. Jadi yang penting gue dapet iklannya. Oke. Maka tadi gue mulai Tapi curiga. iya lagi ngebayangin. Iya. Seorang David Saragi. Gimana? Coba ulang lagi. Seorang David Saragi. Sekali lagi. Bayaran lu berapa sama gua, Wani Piro? Jangan kamu ngomong Enggak, banyak. dulu kan sih kalau misalnya namanya Elemen pasti Elemen identik six ya, pack. Ini six pack. Sixman lebih lagi. Gue whole pack gitu kan. Opek. Itu iklan pertama berarti. Iklan pertama Langsung jadi begitu. langsung dapet itu, tapi gue besoknya nggak melanjutkan lagi karena gue kerja kantor di Lion Air. Wis Lion Air. dari iklan Elemen jadi Lion pramugara. Air. Pramugara pasti. Iya, pramugara. Bukan juga. Gue jadi auditor. Gue pikir ya, kayaknya zaman dulu bagus banget gitu badannya. Emang dari dulu segini? Enggak, Ya, justru stabil. ini settingan. Ini settingan karena dia nggak bisa bergaul dengan yang six pack atau dia bisa bersaing dengan six pack. One pack ya dikit saingannya, bukan? Betul nggak? Tangan dulu dong. Ditepokin dong, kasihan. Mungkin nih. dong. Kasihan. Ini Lo ditepokin karena kasihan loh. rating kita di Amerika Serikat, Amerika Utara, Amerika ini udah tahu, udah banyak ya. Berapa? Pemalu banyak yang nonton. Berapa? Banyak pemuda yang halu, pemalu. Nah, itu kenapa itu bisa di Lion itu? Kenapa? Ya kami- karena memang apa namanya kerja baru dapat kerjaannya pas sebelum syuting. Oke. Jadi akhirnya kerja di Lion Air tuh kurang lebih hampir 5 tahun lah. Tapi karena iklannya Susu Elemen itu gencar banget promonya, jadi saya pegawai tapi merangkap kayak owner gitu kan. Wis. Jadi setiap ngaudit, Wede. ya, disitulah gue, seneng banget ya. Ini iklan satu aja begini nih, gimana iklan banyak nih kan. Bu, minum apa? Kenapa kurang ajar? Bintang tamu nggak minum? Iya. Main media. Mohon maaf, gelasnya masih diproduksi. Cuma satu. Masih contoh. Cuma satu. Kalau Ini bikin contoh ya. murah, bikin contoh murah. Kalian mau bikin contoh boleh hubungin Tessa Iya, Kaunang. dan kalau yang ada yang mau endorse silahkan Ya, ya. boleh ya, Siapa biar- tahu ya kan tukang-tukang gelas. Bener, ya kan? gelasnya bisa Tukang-tukang dipegang. sablon, ya kan. Tukang teko, tukang ini ya pot ya, boleh ya. Oh, belum Gorden masuk juga endorse. boleh ya, gorden ya. Enggak bintang tamu maaf ya, nggak usah Nggak apa-apa ya. merasa kehausan Nggak ya. usah, memang kita memang sengaja. Nontonin aja saya minum pasti langsung nggak haus. Cuma di podcast ini dong bintang tamu nggak ada minumnya. Tapi tenang, tadi saya datang udah dikasih makan kok. Udah ya, Nah. itu tujuannya. Supaya nggak kempes, Iya. dan supaya stabil. Supaya nggak komplain Iya. pas lagi di sini. Setelah itu karirnya sampai akhirnya David Itu Saragi. tadi katanya syuting. Setelah 5 tahun baru dapat satu periode. Kalau namanya presiden satu periode baru dapat syutingan. Itu pun satu periode kalau nggak dilengserin. Kalau nggak di demo. Pinggir-pinggir jurang, pinggir jurang. Tuh udah dicoret tuh. Biasa kan demen yang baca-baca. Emang itu udah kita tanya ini, udah ya? Iya, jadi setelah keluar dari Lion Air, barulah akhirnya dapat film pertama. Judulnya 6. Waktu itu mainnya sama Mandala Soji dan Putri Patricia. Oh iya. 6 judulnya. Nah, lu kan main yang 7, 8 kan lu main. Nggak diproduksi? Nggak. Nggak diproduksi. Film horor, 6. film horor. Oh, film horor. Oke. Dan bintang cameo-nya di situ Putri Patricia, dan gue bilang sama Putri, gue dulu pernah jadi ekstrasnya loh di Tersanjung 6 ya. Iya. Waktu itu Putri sama Didi Riyadi. Oh, yang mana bang? Yang itu yang syuting di Lebak Bulus yang gini. Oh, saya udah nggak inget, udah ratusan episode. Iya juga sih. Secara gue ekstras gitu kan. Iya. Ya kan paling ujung gue cuma buat foreground doang kan. Iya, datang jam 6 pagi, syutingnya jam 4 sore. Kalau buat lo berkesan kalau sama dia? Kagak Kagak, dong. kagak. Buat gue berkesan karena penampilan perdana menjadi ekstras. Ya kan? Tepuk tangan. Jadi buat kamu yang masih ekstras semangat, jangan sampai kamu berhenti berjuang. Betul. Coblos terus nomor 7. Udah selesai. Udah selesai. Dari partai yang kemarin, walaupun calegnya nggak gagal ya. Gagal. Gagal ya. Tepuk tangan buat gagal. Tapi semangatnya nggak gagal. Tapi kamu tahu nggak kegagalan itu artinya apa? Kegagalan itu artinya kamu sudah mencoba. Keberhasilan yang tertunda di mana-mana juga keberhasilan Itu cuma bendeng-bendengin hati doang. Paling nggak lu sudah mencoba. Iya, betul. Mencoba itu gagal. Ya, tepuk tangan. Yang diwawancara siapa sih sebenarnya?
Dia. Kebuka lagi. Yang mau endorse jam besok bisa di Zoom, ya. Kebuka lagi ini kode banget. Ini jam beneran apa mainan sih? Lalu kan tahu gue juga jualan, jadi bisa. Lanjut. Lanjut. Sampai di mana tadi? Sampai di sini. Gue lupa tadi. Sampai itu Putri Patricia ketemu. Ya akhirnya berlanjut lah, film jalan terus, iklan jalan terus, tapi sempat on off dari mulai itu kan gue keluar Lion Air 2007 ya, sampai 2007 sampai 2014 tuh gue hampir 11 kali keluar masuk kantor. Karena kalau iklan kan syuting sehari 2 hari ya. 11 kali. Iya, 11 keluar masuk kantor, maksudnya kerja kantoran terus keluar. Kirain kerja cuma 11 hari. 11 kali, 11 perusahaan. 11 ganti. 11 perusahaan ganti perusahaan. Selama 7 tahun itu, karena ketika kalau iklan kan sehari 2 hari bisa izin. Iya. Nah tapi kalau film tuh kan readingnya aja sebulan, syutingnya sebulan. Ya kan 2 bulan. Nggak mungkin lah gue, Pak saya izin dong cuti 2 bulan. Situ siapa ya gitu kan. Akhirnya mikir kan, waduh gaji kantor, uang syuting film. Gaji kantor, uang syuting film. Syuting film deh gitu kan. Akhirnya sempet nganggur lagi kan, syuting film kan begitu kan, lama kan nunggunya kan, bisa dapat sih banyak, tapi jeda juga banyak. Jedanya jadi banyak. tabungan kita kagak ada. Iya dong, emang bener kenyataan. Iya bener. Tapi ngeliatnya ngapain ngeliat gue. Akhirnya gue kerja lagi kantor gitu kan, sampai HRD bilang, Pak ini Pak David nih kerja, ini pernah, itu pernah, mau jadi apa ya Pak? Saya juga nggak tahu Bu. Itu mau jadi apa? Tapi saya kerja dibayar kan. Iya sih, emang bisa. Terakhir jabatan gue apa? Sales manager. Ya kan, gue berusaha untuk menjual produk ya kan. Selain menjual diri sendiri menjadi pemain ya kan. Gue gak ada manajer loh waktu itu kan. Iya, bangga banget sampai ya. sekarang gak ada juga. Oh iya, karena emang gak ada yang mau manajerin dia. Gak ada yang mau ngejualin dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Nah, gara-gara itu juga gue di hire sama dulu ada musik label musik nama EMI. Tahu. Nggak Emi. Di situ managing directornya Pak Arnel. Gue taunya Emi. Iya Gak usah betul. dijelasin. Iya emang Emi si Murangkir. Iya Emi. Aduh. Emi. Bisa tukar tambah gak sih? Oh Semi ya? Udah ganti namanya? Udah. Enggak, dulu dia ini. Emi Kosasi. Jadi akhirnya sempat dipanggil ya kan. Jadi apa tuh? Jadi artis and publishing manager. Oke, publishing manager. Pernah dipanggil polisi gak kayak dia? Berarti kau masih lebih unggul ya? Iya. Pernah gak lo? Pernah gak? 2 kali. Polda udah, Polsek udah, BNN apalagi udah. Lanjut. Terus Jangan akhirnya lupa ya jam tangan kalau mau ini ya boleh Belum ya. lepas lagi udah sih belum, jangan belum, dibawa belum. konten. akhirnya si Pak Arnel bilang ini, kamu jago jual diri kan? Hah? Maksudnya apa Pak nih jual diri? Enak nih. Beneran, gua diwawancara begitu. David, kamu tahu dipanggil ke sini? Enggak tahu, makanya saya suruh datang, orang Mas Kiwira suruh datang. Curiga nih ya. Iya curiga ya. Kamu jago kan jual diri? Hah? Jual diri? Maksudnya gimana Pak jual diri? Gimana mau jual diri ya begini ya? Kan biasanya yang jual diri kan. Saya lihat Ana lagi. Akhirnya gue nanya dong, jual diri gimana? Ya kamu selama ini syuting ada manajernya? Oh maksudnya jual diri itu ya. Terus gimana kamu dapat kerjaan? Ya saya biasanya itu main ke lokasi, kontak teman-teman ya kan. Akrab dengan produser, sutradara ya kan. Siapapun gue akrabin gitu kan. Kala itu kan, jadi akhirnya dapatlah job gitu kan. Oh oke, ya udah sekarang kamu jual band mau nggak? Hah? Jual band gimana maksudnya Pak? Kita akan bikin artis publishing and management gitu kan. Ya awalnya musika tuh, awal-awal dia bilang dia look up ke Korea tuh, ada namanya JNY Entertainment. Kamu tahu nggak David? Itu dia punya satu gedung sendiri isinya artis manajemen. Ya kan yang kayak sekarang Blackpink, Super Junior, JNY. Jadi akhirnya terus akhirnya ya itulah gue awalnya di hire sama EMI. Ya bertahannya setahun doang sih. Ya tapi ya itu dari 2007 sampai 2014 ketika ada tawaran film, gue langsung mikir keluar enggak. Akhirnya gue menetapkan di 2014 benar-benar full time menjadi total di entertainment. Berarti 10 tahun yang lalu. Betul. 2014. Kak Jupiter ganti. Udah 2 kali ya. Ini begini, Tapi nih episode yang sebelumnya. begini yang laku di Amerika begini. Iya. Enggak, tadi udah diganti baterai lu. Kan episode kemarin. Iya. Baterainya apa sih? Ini KW ya? Yang mau Second baterainya. Yang mau. Masa udah habis? Yang mau baterainya bagus. Nah, terus akhirnya setelah itu berkecimpung di dunia entertain dari 2014 benar-benar. Fokus ya. Fokus ya.
Film yang terakhir itu film Tulang Belulang Tulang. Film ya, Tulang Belulang Tulang. Film budaya Batak. Di situ dapat peran utama bersama Atika Siolan. Jadi aku jadi suaminya Atika Siolan. Wow. 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 Katanya aku mirip Rio Dewanto. Luar biasa. Rio Dewanto direndam minyak tanah begini. Gelembung. Nggak percaya kan? Gue juga Enggak lah, percaya malu musik. Ya. Dia juga nggak percaya. Iya. Lagunya jangan lupa di belakang ini. Mengapa aku Itu kenapa? Mereka silap atau memang komedi? Enggak, jadi sutradaranya itu Maaf ya, saya minum dulu. Boleh, Ya. saya juga. Samaria Sari Simanjuntak, ya kan? Jadi waktu di casting pas kebetulan ada dia dan jujur aja gua tuh nggak ada di breakdown karakter sih. Tapi ketika gua casting dateng terus dia coba kasih satu improvisasi, suruh gua kasih video testimoni terakhir. Ceritanya kalau lo kasih pesan terakhir buat anak dan istri. Ya kan Berarti lu mau mati gitu maksudnya? Iya, jadi kayak video terakhir lah ya. Ya udah. Jadi lu satu scene doang? Bukan, maksudnya castingnya. Bu, Pas makanya jangan casting. minum dulu. Dia lagi ngomong, kita ini bintang tamu. Dia tadinya nggak ada dalam daftar breakdown. Nggak ada di dalam daftar itu pemain. Tiba-tiba dia muncul. Langsung katanya begini. Sabar. Nggak bisa sabar. Sponsor belum masuk. Akhirnya, ya udah. Akhirnya apa namanya? Sama partner kok emosi Enggak. Ini biar siapa tahu, bagus tuh mainnya. Iya, bener. Iya, gitu kan. Bisa antagonis gitu ya. Bisa antagonis ya. Lanjut. Akhirnya jadi ngasih video terakhir itu terus oke, nanti awalnya gue casting dialog terus dia bilang David kamu jangan trying to be funny ya. Kenapa? Lah ini bukannya film komedi ya, saya lihat skripnya komedi. Iya tapi coba kamu bisa serius tapi nggak ngelucu. Oke. Ya udah, don't try to be funny kata dia. Ya udah gue akhirnya coba lagi dan akhirnya dikasih coba yang video terakhir itu. Di situ gue secara tidak sengaja memang gue kayak terbawa gitu kan, gue nangis gitu. Jadi gue nangis literally kayak ini video terakhir buat anak gue gitu kan, gue jadi teringat anak gue gitu. Iya. Ya kan? Jadi ya udah akhirnya nangis, oke, cut gitu kan. Oke nanti ditunggu kabarnya. Nggak berapa lama dipanggil dan gue juga shock gitu. Kenapa harus gue jadi pemeran utamanya? Wis. Gue nanya dong, gue nanya sama Astrid. Ulang lagi, kenapa harus gua? Kenapa harus gue yang jadi pemeran utamanya? Gitu kan. Nggak ada kak yang Antara sombong dan congkak Iya. tipis banget. Iya, Tipis tipis ya. banget, Ya. iya. Akhirnya dia cuma bilang begini, karena matamu tulus tapi bulus. Ada lagi nih kata-kata lain. Iya. Ya, itu ternyata dicari karakter itu. Jadi kan karena dia yang nulis juga, jadi dia merasa bahwa gue cocok nih karakter ini. Gitu. Jadi kan ada satu scene di mana gue berpelukan sama Atika kan. Aduh, itu pasti pakai pemeran mengganti. Enggak lah, gue sendiri. Hari gini kan. Atikanya maksudnya, Atikanya Oh enggak? enggak, Atika aslinya. Asli? Asli. Berasal Rio Dewanto ya? Berasa Rio Dewanto gue. Akhirnya ya di situ jadi kesannya kayak gue mesra, tulus, tapi gue bulus gitu kan. Gimana tuh? Coba. Iya. Tulus tapi Ya lu bulus. nonton aja filmnya. Kasih tahu dulu dong supaya biar nonton. Oh, ini spill dikit Spill ya. dikit dong, boleh. Ya kan dia di situ kan nama karakternya apa namanya Hot Laterina. Terus dia ngomong kan, si Atika ngomong gini mungkin karena namaku apa namanya latte ya, jadi kita telat gitu kan. Iya. Terus gue nyeletuk gini, gue peluk dia kan, kau dikasih nama latte bukan karena telat, tapi karena hot. Sat. Macam cappuccino hot latte. Cakep kan jadi aktor? Iya, benar. Di saat video ini tayang, ini filmnya lagi tayang. Iya, betul. Di betul. rumah masing-masing. Saksikan di OTT berikut. Iya. Jadi udah total berapa film nih, Abang David. Iya, David sudah. Ada 15 lah termasuk tulang belulang. Gue film. Oh, ini film ke-16 lagi mau Ini syuting. ke-16? Enggak, yang tulang belulang 15. Ini mau syuting lagi, makanya gue lagi ngilik-ngilik. Oke. Bisa lah kita jadi cameo, bisa kali pemalu. Bisa. Ya kan pemain masa lalu Nggak, ini ya kita kan. bikin aja sendiri, ya kan film 10 tahun menjanda ada, Ya kan, ada, ya. 7 tahun di dalam ada. Mau apa? Betul. Kita nggak pernah malu. Pribadi banget Betul, ya. iya, Emang iya. gak pernah malu kita. Iya, nggak pernah Membongkar malu. masa lalu Ngapain kita. malah? Udah tahu juga soalnya. Kan mau malu-maluin ya. Duh, lanjut. Rasanya kerja di depan tuh. Baca sendiri dia. Lu baca dong. Masa gue mulu.
Film yang paling berkesan dari 15 itu pasti yang terbaru terakhir nih. pasti, Karena bintang utama ini. Karena pemain utama juga, terus udah gitu rating IMDb-nya bagus. Oke. 8 ya. Tebak dulu dong. 8 ini seperti gajinya para anak-anak karyawan kayaknya. 8 gaji lo berapa sebulan? Rating kita 8 Enggak, gaji mereka juga 8 koma. Oh, wow, luar Kenapa 8 koma? Iya. UMR mereka mah 8 koma. 5,5. Tanya dong, tanya. Aduh. Kenapa 8 koma? Gimana partner ya bener nih ya? Kenapa 8 koma? 8 koma. Minum dulu biar nyambung. Lanjut. Kenapa 8 koma? 8 koma. Tanggal 8 udah koma. Tanggal 8 Tepuk tangan dong. Aduh. Tuh kan copot lagi. Yang paling berkesan tulang belulang. Yes. Tulang belulang. Tulang. Oke. Dan ternyata ratingnya bagus. Yes, Oke. betul. Nah kalau misalnya dilihat dari pengalaman film, mana yang paling lu ngerasa enggak ya? Udah. Tadi kan udah nanya. Minum dulu lah. Tuker tambah gak sih? Enggak. Udah beristri? Suka lah. Udah. Udah beranak? Istri 1, Udah. alhamdulillah. Bini 1. Bini 1, anak 2 sepasang. Anak 2 sepasang. Nah ini mau balik jadi karyawan lagi atau tetap aja jadi pemain film walaupun kadang-kadang film kan tahu sendiri ya kadang laris kadang enggak. Nah ini yang mana yang mau dipilih nih sekarang nih? Jadi sebenarnya keputusan Dia mah Sri Mulatnya kebanyakan Udah ya. kebanyakan dia daripada nggak tahu mau nanya apa. Tadi gue bingung ya. Apa sih pertanyaannya tadi? Sebenarnya pertanyaan juga nggak perlu dijawab kok. Masih tetap mau eksis Atau jadi atau kerja mau kantoran. jadi kerja kantoran. Kalau gue sih Dia ya. mau jawab, dia mau jawab Bu, dia mau jawab. Gak kira 1,5 menit, masih 10 menit sih. Ya, aman. Aman. Jadi sebenarnya keputusan waktu 2014 itu mau full time di entertainment itu nanya calon istri waktu itu. Oh, masih jadi calon istri. Ya, Oke. lo tahu kan, Enggak. enggak maksudnya ini nih. Gue ngomong sama calon istri gue. Gitu. Jadi gue bilang, babe, ternyata babe bukan cuman yang buat yang unyu-unyu doang, ya. Yang di atas yang unyu-unyu masih babe juga. Jadi Banyak aja. Kurangin ntar. kalau seandainya aku kerja kantoran Senin sampai Jumat, Sabtunya capek, Minggunya istirahat lah gitu kan. Kita waktu ketemunya sedikit ya kan. Tapi kalau abang di entertainment, Sadam. Abang nih. ya waktu ketemunya banyak, tapi ya mungkin tadi yang bilang kan, waktu dapat job bisa nebus banyak, tapi ketika nggak dapat job banyak juga lama ya. Gitu. Jadi plus minus lah. Akhirnya ya udah entertainment aja. Nah jadi di kala itu kan masih wangi ya sampai dengan pandemi. Pandemi kemarin. Ketika pandemi 2019, saudara-saudara, itu saya udah 5 tahun kan menjalani kehidupan seorang entertainment jadi aktor kan. Wah enak nih ya, tiba-tiba dapat stripping kan. Wah itu Stripping apa tuh? strippingnya judulnya Komplek Pengabdi Istri RT2. Di situ sama Jarwo Kuat, sama Erik Estrada, terus sama siapa lagi tuh ya, pokok sama si Komeng tapi nggak, kadang syuting kadang nggak dia kan. Oh, sibuk dia. Sibuk dia. Jadi singkat cerita berjalan lah ya kan, stripping saya dapat peran utama di situ kan. Jadi drivernya si Erik Estrada. Itu 2019 sih, sorry. Ya mulai pandemi itu di bulan apa ya? Bulan Maret kah atau apa tuh? Maret. Ya kan? Antara Maret sama April lah ya. Pokoknya dari mulai Januari itu persiapan, syuting kan. Akhirnya tayang di RCTI prime time lagi jam 10 pagi. Wih keren. Ya kan? Red share-nya wah cakep lah pokoknya gitu. Terus? Sampai akhirnya tiba-tiba di hari ke-29 kita kan biasanya ada grup ya. Iya. Kok kita nggak di calling ya hari ini? Diem gitu kan. Masuk siang hari, kok nggak di calling lagi ya? Terus udah mulai ada yang rame. Ini pada syuting apa nggak sih? Nggak ada yang syuting. Loh bener kita semua nggak ada syuting, ini kenapa ya? Akhirnya diundang lah unit manager ke situ, kita marah-marahin kenapa nih gini. Mohon maaf nanti kita akan rubah lokasi karena ada pandemi. Pandemi apa tuh ya? Siapa tuh anak mana? Anak mana tuh ya? Gara-gara siapa tuh pandemi itu kan? Bisa-bisa gara-gara di gua nggak syuting. Iya karena kita syutingnya di perumahan di Bintara di Bekasi. Hah? Apa? Berarti Bintara, sama, Bekasi. berarti Bintara. sama sama gua. Iya. Waktu itu Gua denger RCTI. dia bilang Bintara. Gua denger penjara.
Bintara. Jadi gue juga dulu waktu mau menjelang si pandemi itu gue syuting Orang Miskin Baru RCTI. Itu pun gagal di juga. Jati Asih. Oke. Akhirnya si kompleks kampung situ nggak bolehin kita syuting karena Iya, kan lockdown. Iya, lockdown. Akhirnya kita mesti pindah tuh ke studio RCTI. Gue juga pas Orang lagi Miskin pandemi Baru. itu nggak bisa syuting. Karena lu di penjara. Ah, ini baru benar, bukan di Bintara. Pas. Jadi kalian kan kaget dengan pandemi, gue mah gak kaget, temenan sama dia malah. Pandemi, oke, lu laki-laki pandemi, kenalin. Bu perempuan, Demi. Bu Demi. Gak kena. Anjir. Jadi akhirnya ya udahlah. Akhirnya sampai akhirnya benar-benar lockdown dan akhirnya pada tahu bahwa oh ini COVID. Akhirnya sampai dengan 11 bulan ke depan itu nggak ada job sama sekali. Iya. Nyesel gak itu? Ya bukan nyesel dong, Tahu gini maksudnya gua- namanya itu force major. Tapi kan dia pikir, tahu gini gue kantor, tapi kantoran juga pada berhenti gak sih? Nah akhirnya setelah itu ada dapat iklan Gojek lah ya kan. Nah di Oke. situ akhirnya gue Boleh dapat nih iklan iklan. Gojek tuh kan. Tit. Ya kan ada program apa namanya ada satu kampanyenya Joe dan Jack. Nah di situ kan gue jadi Joe kan yang gendut kan. Sampai 9 proyek ke depan gitu kan. Wah luar biasa. Gojeknya masih ada tapi ya? Masih lah Gojeknya kan. Cuma waktu itu kan yang punya kan jadi Menteri Pendidikan. Iya, betul, sekarang betul. balik lagi kan. Iya, iya. Nggak tahu udah balik lagi apa Iya, kayak. iya. Pak Nadiem. Iya disebutin. Disebutin, gak apa-apa, bebas. Oh ya bebas. Bebas, kan belum ada, kita belum masuk Grab. Udah nggak jadi menteri ya? Udah nggak jadi menteri. Grab gak masuk kan, berarti Gojek masih boleh. Atau mau dua-dua masuk nggak apa-apa? Boleh. Terus? Ya udah akhirnya tiba-tiba ada teman yang nawarin kerja kantor. Ada lagi godaannya. Ada gini ya. Bukan ada lagi godaan, gue memilih begini. Gue bilang sama bini gue, kita ambil aja lah. Kenapa? Dapur kebul nih. Iya, kita lebih baik bertahan ya. Daripada tidak ada duit sama sekali. Biarpun kala itu memang UMR, ya buat gue yang udah pengalaman kerja 11 kantor bolak-balik dan kurang lebih hampir 11 sampai 12 tahun lah gue kantor. Terus temen gue nawarin, Pit, tapi ini UMR ya. Aduh, terus gue, bini gue, ya udah nggak apa-apa deh, kita bertahan aja dulu. Sampai akhirnya gue kerja 2 tahun. Nah keluarnya juga gitu, gara-gara syuting ini tulang belulang. Oh lu kemarin ini berarti sebelumnya kerja kantoran? Iya. Kantor di bidang apa? Finance. Oh finance. Kripto lebih tepatnya. Disebut. Kayak temen lo. Ya kan itu produknya. Temen lo kan Suka ngambil. ngambil. Itu laptop. Kripto ya? Udah ganti? Udah beda? Dulu masih kripto. Balikin lagi. Oh jadi gara-gara tulang belulang ini lu berhenti? Iya, sebelumnya sebenarnya ada juga film Hotel Melati lah. Jadi akhirnya Masih ada Hotel Melati? judulnya sama Alexandra Gotardo waktu Gotardo. Oh iya Syutingnya yang di Batam. Dia kebaya ya? Yang dia kebaya. Iya betul, kebayaan. Terus dia rokoknya rokok kawung gitu Iya, kan. iya, ada. Jadi dia ternyata pembunuhnya gitu kan. Oh gitu. Udah berapa tadi total film yang lo mainin? 13? Tapi dia laku juga ya filmnya. Makanya gue juga agak-agak bingung gitu. Kenapa ya? Nggak ngerti gue. Kenapa ya? Emang karakter lo masuk ya? Nggak, karena gue masih sebesar ini masih tetap masuk ke dalam kamera. Nah ini Enggak, soalnya saingan dia udah banyak yang metong. Ronnie Dozer, iya benar, ya kan? iya. Kan banyak yang membutuhkan karakter orang-orang gode, ya Iya. kan? Nah, tinggal dia yang tersisa. Tinggal gue ya betul. Makanya gue mau ngomong gitu gak berani loh. Dia berani banget. Beda janda milenial. canda milenial. Ini aja agak milih ke situ. Masa sih? Iya, dia kakak angkat gitu Oh ya. gini ya? Salah ya gua. Nah, apa tes sama David? Beberapa temanku itu pernah nanya sama gue, bang gue atau kak gitu, kakak dia maksudnya jangan om ya. Kak, kalau aku bisa nggak jadi pemain film atau pemain sinetron? Bisa, gue bilang gitu. Tapi aku nggak kaya, aku nggak ganteng, nggak ini. Loh, kadang banyak banget pengertian bagi orang-orang yang awam nih. Ya. Dia pikir bahwa setiap film itu harus ganteng. Setiap film itu harus kurus, harus ideal, harus cantik, harus jelek, harus ganteng. Lihat ini contohnya. Lihat. Gua baru 2 film, dia udah 13. Oh, gua kepotong masa tahanan sih ya. Iya. Emang lu 13? 15 kan? 15. 15. Oh, Mau masuk yang ke-16. Ini masuk yang ke-16. 16, coba selaku itu. Gua aja baru Ntar 17 kita potong kue. cakep. Ulang tahun dong Oh, maksud iya, lo. beda-beda. Yang 17 kita yang main kan. Oh iya betul lah. Amin. Iya, Diaminkan. amin. Apalagi sih? Rencana Udah, ke depan. Dia yang baca Iya. sekarang. Karena emang di tengah pas buat dia. Pas ya kan. Iya. Lanjutin. Coba tanya Ya, dulu dong. Rencana.
Rencana ke depan apa, David Saragi? Lu mau ngantor lagi apa mau film aja gitu? Jadi rencana ke depan ini Labil ini sih. baru gua dapatkan 2-3 minggu yang lalu. Entah gimana akhirnya gua udah diberikan kesempatan untuk memproduksi film nanti ke depan. Oh, pas, 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 pas. Karena gua penasaran. Pas. Males nyaut. Pas. Males. Pas. Bisa telepon dong. Dibalikin ya tuh. Mudah-mudahan ya. Jadi ini kan iman dulu ya. Kesempatan itu ada. Iman sekarang, iman dulu. Iman dulu udah lampau. Iman dahulu. Iman terlebih dahulu Iya, boleh. itu dia. Jadi gue minta dulu sama Tuhan kan, pengen dong gue penasaran pengen di belakang kamera gitu kan. Gara-gara iklan Gojek gue nggak direct iklan loh. Oh ya? Iya, Iklan apa? Panasonic. Panasonic yang mana? Iya, yang kampanyenya dulu kan ada endgame-nya si siapa Marvel tuh yang siapa sih Iron Man yang mati tuh. Nah, jadi di bioskop tuh 9.000 spot itu iklan gue. Weh. Di bioskop, iya kan? Sebenarnya kalau kamu pengen di belakang kamera, kamu gak usah berdoa sama Tuhan. Sekarang saya kasih. Kamu ke sana, belakang kamera. Oh iya, betul juga ya. Iya. Enggak maksudnya apa menjadi Serius amat. menjadi sutradara, produser atau Berarti semua udah dilahap nih ya. belum baru mau. Model baru iklan udah pernah. Iya. Di belakang kamera juga udah pernah. Amin, ini lagi menggarap lagi menjadi apa namanya Sama produser. pengusaha bisnis, bininya punya catering. Nah itu gara-gara pandemi. Jadi ya kan itu kita dia. nggak tahu mau jualan apa. Gue, aduh Tuhan, saya nggak dapat duit dari mana lagi ya gitu kan. Ya udah akhirnya tiba-tiba karena apa namanya ada teman di komunitas paduan suara tuh kan, dia masak. Suara bagus. Paduan suara. Pasti dia nyanyi nih. Suara bagus, iya. nyanyi. Nyanyi kayak Sam. Lu nyanyi kan kayak bukan siapa? bagian kabel kan, bukan Siapa kan? itu yang belum meninggal? Yang udah meninggal. Mike. Oh, Mike Mohede. almarhum. Semua. Itu Joy. Itu Joy. Udah berubah ya kan? Ya menang mereka lagunya itu semua kan? Enggak, tapi itu lagunya Joy Tobing. Oh iya, nggak apa-apa lah. Lagu Udah. Mike yang mana sih? Dan bila sampai di hari ini aku masih bertahan, itu semua ku persembahkan. Catering gara-gara lo ikut paduan suara. Iya pandemi kan, tiba-tiba ada teman yang masak apa namanya makaroni. Akhirnya gue nanya ke istri, dia bisa juga masak. Nah, dan karena bisa masak satu, teman-teman banyak yang nanya, bisa masak ini nggak, masak ini nggak, masak ini. Bini gue kan, oke siap. Harganya berapa Pit? Sebentar dulu ya, kita beli dulu, nanti kita hitung biaya produksinya berapa. Sampai begitu. Jadi akhirnya ya udah menjalani apa yang sekarang dia bisa masak. Oke. Ya akhirnya bikinlah namanya Alainong Kitchen. Allah. Oh nanti gua kasih makanan ke sini ya. Gue tahu banget. Itu ya? Kenapa nggak jadi? Inong itu. Bukan beda. Enggak, ini nggak ada lagunya. Tuker tambah. Alainong. Sinanggar Tulu ya? Iya itu Sinanggar Kok Tulu. jauh sih? Jauh Nggak emang, tahu nggak kenapa. apa-apa. Kalau kejauhan muter balik, ya nggak apa-apa. Alainong Kitchen. Alainong Makanannya makanan Batak. Enggak juga. Ada Bataknya, ada nasionalnya juga. Pasta, mostly pasta. Pasta. Aku pas lah. Pasrah kamu. Sekarang gue tahu kenapa dia harus lewat ya. Harus nyala mulut aku tahu. Jadi rencana ke depannya itu, jadi pengen bikin film ya. Udah mau masuk closing. Enggak, ini gertakan aja kok di sini. Oh gertakan. Oh, Ini ancu apa? Anca apa? Ancang-ancang. Aduh. Oh ancu. Saya Lagu tuh, ancu. Apa tuh? Enggak tahu. Nggak tahu. Ancu. Ya mana? Hancur ya. Ya. Kue cucur hangat-hangat. Cakep. Oke lu hancur banget. Ya. Gua pikir mau closing. Ikan hiu makan coro. Cakep. See you tomorrow. Asik. Belum kasih pesan-pesan terakhir. Tadi udah ngomong. Belum. Ke depan. Kata-kata terakhir. Oh, jangan pesan-pesan terakhir, pesannya dia mau gimana gitu. Iya, mau metong. Jadi sekarang tetap jalanin UNKM, terus tetap jalanin entertain ya. Ya. Enggak kantor dulu ya. Enggak. Karena nggak bisa waktunya Benar, nanti. bisa bertahan ya. Benar, bisa bertahan dong, ya. bisa Nggak- dong. nggak kantor film enggak kan? Enggak. Sekarang udah fix ya karena memang akhirnya kita yang harus create kesempatan.
Daripada nunggu bola, mending kita jemput bola. Sama dengan podcast kita, walaupun nggak diundang sama yang lain, kita yang undang mereka. Iya, kita bikin sendiri. Iya. Kita nonton sendiri. Kita bayar kita sendiri. like sendiri. Kita subscribe sendiri. Kita ajak sendiri. Semuanya kita sendiri. Pokoknya ini dari kita untuk kita oleh kita. Terima kasih David Saragi sudah berbagi-bagi masa sulit, suram. Dia nggak pernah ngomong masa sulit tadi. Enak-enak aja. Kita ada sulitnya pandemi kan? Oh iya. Pandemi ada lah. Pokoknya kita berdoa supaya si pandemi itu nggak datang lagi ya. Amin. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Jupiter Fortissimo. Saya Kaunan. Saya David Saragi. Di Pemalu Pemain Masa Lalu.